Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Andrian Maulana, Sinta Dwi Rahayu, Deva Fitriani Milenia, Safira Nur Cahyani, Nita Dwi Rahayu, Rafita Eka, dan Fadila Salma. Bab 1 kita akan membahas tentang teori belajar deskriptif dan preskriptif. Faktor untuk mengetahui adanya masalah belajar siswa yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri murid itu sendiri, antara lain gangguan secara fisik seperti kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat bicara, gangguan panca indera, dan lain-lain. Kedua, ketidakseimbangan mental seperti menampakkan kurangnya kemampuan mental, taraf kecerdasan cenderung kurang. Yang ketiga, kelemahan emosional, kurang menyesuaikan diri, tercekam rasa takut, dan lain-lain. Yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap salah seperti kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah. Yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu, yaitu berasal dari sekolah dan keluarga. Sekolah, sifat kurikulum yang kurang fleksibel, terlalu berat beban belajar dan untuk mengajar, metode mengajar yang kurang memadai, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang kedua, keluarga. Keluarga kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, keadaan ekonomi. Model pembelajaran elaborasi, yaitu mendesain pembelajaran dengan dasar argumen bahwa pelajaran harus diorganisasikan dari materi yang sederhana menuju pada harapan yang kompleks dengan mengembangkan pemahaman pada konteks yang lebih bermakna. Adapun pengertian yang lain yaitu pembelajaran elaborasi adalah suatu cara untuk mengorganisasikan pembelajaran mulai dari memberikan karangan isi dari bidang studi yang diajarkan. Contohnya, guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, contohnya yaitu melibatkan peserta didik mencari informasi yang luar dan dalam tentang topik atau tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber. Selanjutnya, penerapan teori belajar preskriptif ini sangat membantu siswa peserta didik karena teori preskriptif ini memberikan motivasi untuk siswa agar siswa tersebut dapat mendapatkan nilai yang baik. Misalnya, kita sebagai guru jika melihat siswa yang mendapat nilai kurang baik, maka kita harus mencari solusi agar siswa bisa mendapatkan nilai yang baik dengan cara mengajak belajar kelompok dan memberikan wawasan untuk siswa agar siswa tidak pantang menyerah dan terus semangat. Saya Nita Dwi Rahayu akan menjelaskan bab 2 mengenai teori belajar behavioristik dan kognitivistik serta aplikasinya dalam kegiatan. Teori behavioristik. Dalam pembelajaran behavioristik, siswa harus konsentrasi agar guru saat melepaskan stimulus akan benar-benar timbul reaksi pada siswa. Pembelajaran behavioristik ini sangat luas diterapkan pada pembelajaran di Indonesia, karena di Indonesia sendiri, ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Contoh penerapan teori belajar behavioristik di sekolah yaitu membiasakan peserta didik memberi salam ketika masuk kelas, membiasakan peserta didik menjawab salam ketika orang lain memberi salam, membiasakan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kelebihan dari teori behavioristik salah satunya yaitu mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear dan konvergen. Berpikir linear adalah proses pemikiran mengikuti siklus yang diketahui
atau tahap demi tahap meningkat di mana respon terhadap setiap tahap harus ada sebelum tahap yang lain dilakukan. Sedangkan berpikir konvergen adalah teknik penyelesaian masalah yang menyatukan ide atau bidang yang berbeda untuk menemukan satu solusi. Masalah yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran yang diterapkan teori belajar behavioristik. Salah satunya, proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi siswa untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan sendiri. Cara mengatasi siswa yang kurang produktif dan kreatif yaitu dengan cara latih siswa untuk berpendapat dengan jelas dan lancar sebagai cara membuat siswa percaya diri di depan teman. Biasakan siswa untuk bisa berpartisipasi dalam kelompok, buat kegiatan di kelas agar siswa bisa berpikir mandiri, siapkan penugasan bagi siswa yang di ujung penugasannya, siswa diminta mengekspresikan diri secara kreatif. Selain itu, untuk mengatasi kelemahan dari teori behavioristik, yaitu guru dapat mencari alternatif dengan menerapkan teori-teori yang lain. Satu teori bisa menjadi pelengkap kekurangan teori yang lain, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi saat proses pembelajaran berlangsung. B. Kognitivistik. Pada penerapan pembelajaran kognitivistik, pembelajaran dimulai dari yang konkret ke hal yang abstrak. Maksudnya yaitu pembelajaran untuk siswa kelas rendah menggunakan pengenalan dari hal yang konkret yang ada di sekitar siswa sebelum mengenal yang abstrak. Saya Rafita Eka Primadani. Di sini saya akan membaca rangkuman kontrivistik humanistik. Pada penerapannya, teori belajar humanistik ini guru memfokuskan pada peran kognitif dan afektif. Bila diuraikan kognitif, berarti faktor pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan afektif merupakan faktor kehalusan perasaan dan mental yang harus ditingkatkan dalam membentuk individu atau siswa. Faktor esensial lain dalam penerapan teori humanisme adalah guru harus bisa menyemangati siswa agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan konsisten dan baik. Guru bisa menyemangati siswa dengan berbagai cara. Terlebih, guru juga harus memberikan cara untuk siswa agar bisa memotivasi diri mereka sendiri. Sebab motivasi bisa berasal dari internal siswa dan juga eksternal siswa, dan contohnya seperti siswa diberi tugas. Siswa akan lebih suka memahami suatu berdasarkan caranya sendiri. Jika ada kesalahan dalam proses pembelajaran, tugas mengajar hanya melakukan klarifikasi. Selebihnya, siswa yang kemudian akan membuat ringkasan, kesimpulan, dan lain sebagainya dari hasil pembelajaran yang sudah ia lakukan. Peran sumber belajar dalam pembelajaran sumber belajar sangat penting bagi siswa, karena siswa tidak hanya mendapatkan informasi atau sumber belajar dari guru saja, melainkan dari mana saja, misalnya dari teman sebayanya, dari apa yang dia lihat dan dibacanya, atau mungkin siswa bisa menyimpulkan sendiri dengan penalarannya. Kemampuan yang berbeda dari setiap individu memerlukan pelayanan tersendiri bagi guru dalam upaya penyesuaian program pengajaran yang akan dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya penanganan yang berbeda pada individu dalam proses pembelajaran, diharapkan setiap individu merasa nyaman dengan pembelajaran yang diterima, sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar individu. Pada dasarnya, proses penanganan pada setiap individu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda, sehingga dalam melakukan suatu penanganan yang juga menggunakan cara yang berbeda-beda. Setelah guru menemukan perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut, supaya setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa. Misalnya, kita sebagai pengajar, kita dapat memberikan
pembelajaran dengan cara yang sekiranya sesuai dengan mayoritas siswa dan mudah dipahami siswa. Selalu setelah itu, siswa menangkap sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Saya Fadila Salma Kornisa akan membacakan rangkuman bab 4, yaitu tentang teori belajar sibernetik dan revolusi sosiokultural dan penerapan dalam pembelajaran. Teori belajar kultural merupakan suatu konsepsi yang menempatkan budaya menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Penerapan teori sosiokultural pembelajaran terjadi pada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan informal, pendidikan non-formal, dan pendidikan formal. Adapun peran guru dalam teori sosiokultural yaitu sebagai motivator yang memberikan rangsangan agar siswa aktif dan memiliki gairah untuk berpikir. Untuk teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Penerapan teori sibernetik dalam proses pembelajaran sering disinonimkan dengan umpan balik dalam konteks pendidikan. Umpan balik ini sangat penting, artinya bagi keberhasilan belajar dan pembelajaran. Adapun langkah-langkah pengajaran guru dalam teori sibernetik yaitu yang pertama melakukan tindakan yang menarik minat siswa, yang kedua memberikan informasi kepada siswa mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas, yang ketiga merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran, yang keempat menyampaikan isi pembelajaran yang dibahas sesuai topik, dan yang kelima memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Adapun cara kita sebagai guru untuk mengajar yang efektif yaitu dengan metode skimming, yaitu menemukan main ide dari materi yang kita ajarkan, sampaikan pokok materinya, dan bisa juga diberikan tugas kelompok. Dan yang kedua dengan mewajibkan siswa membaca dan membuat pertanyaan dari bacaan tersebut. Kemudian guru mengajar berdasarkan pertanyaan yang ada. Terima kasih. Bab 5. Perbedaan teori belajar humanistik dan teori sibernetik serta aplikasinya dalam pembelajaran. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Dalam prosesnya, teori humanistik ini memiliki gagasan, konsep, misi, dan taksonomi yang bisa membuat guru terbantu dalam meningkatkan mutu manusia. Yang pertama, memformulasikan misi belajar yang jelas. Untuk yang kedua, mencari jalan agar siswa proaktif. Yang ketiga, memotivasi perasaan siswa sehingga mereka bisa belajar secara mandiri. Yang ketiga, menumbuhkan perilaku berpikir kritis dan kreatif. Untuk kelebihannya, yang pertama, memahami jiwa dan pola pikir siswa. Guru akan menerima mereka apa adanya. Yang kedua, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Untuk yang ketiga, siswa akan lebih inovatif. Dan yang keempat, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Untuk kekurangannya, yang pertama, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Yang kedua, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung. Saya akan membacakan hasil rangkuman dari bab 6, yaitu materi teori belajar revolusi sosiokultural dan teori belajar kecerdasan ganda serta aplikasinya dalam pembelajaran. Teori belajar kultural merupakan konsepsi yang menempatkan budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Teori revolusi sosio mengandaikan bahwa siswa hadir dalam pembelajaran yang tidak kosong realitas. Pendidikan memerlukan perspektif sosiokultural karena pendidikan memerlukan latar belakang suatu susila budaya daerah setempat dalam mengantisipasi, menanggulangi, dan mencegah dekadensi moral dan karakter anak bangsa. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu sendiri. Peran guru dalam teori sosiokultural adalah guru bukanlah sebagai narasumber segala-galanya, tetapi dalam pembelajaran lebih berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator, evaluator, desainer, pembelajaran, dan tutor.
Masih banyak peran yang lain. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini peran aktif siswa sangat diharapkan. Sedangkan guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan remedial pembelajaran. Penerapan teori sosiokultural dalam pendidikan dapat terjadi pada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan informal atau keluarga, yang kedua pendidikan non-formal, dan yang ketiga pendidikan formal. Adapun kelebihan belajar evolusi sosiokultural berdasarkan teori Vygotsky. Yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Dan yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Dan yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Dan yang keempat, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajari dalam pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, tetapi lebih merupakan konstruksi, yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang terakhir, kelemahan dalam teori sosiokultural yaitu terbatas pada waktu, perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dan berbagai sumber belajar pemecahan masalah dan kemampuan berpikir sukar di mana secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh teoriwan perilaku. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman hasil diskusi bab 7, yaitu materi pengertian desain pembelajaran, model-model desain pembelajaran, dan cara memilih model desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Macam model pembelajaran yaitu 1. Model PPSI, yang kedua model CAM, yang ketiga model Banati, dan yang keempat model Dick and Carey, dan yang kelima model Asur, dan yang keenam model ADI. Dari 6 model desain pembelajaran yang sudah disebutkan, model desain pembelajaran yang cocok diterapkan untuk saat ini yaitu model ADI. Dengan adanya penerapan desain sistem model pembelajaran ADI, ini seseorang pendidik akan terdorong dan terbantu dalam membuat sebuah tujuan, rencana, dan program pembelajaran yang baik, yang lebih menarik, efektif, dan efisien. Model ADI ini bisa membuat setiap pembelajaran bisa lebih dinamis, sebab setiap tahap terdapat proses evaluasi yang menjadikan pembelajaran bisa diperbaiki dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai sebuah sistem, kegiatan desain pembelajaran ini perlu memperhatikan aspek atau komponen lain dalam pembelajaran. Komponen yang penting untuk diperhatikan ketika menyusun sebuah desain pembelajaran dan pelatihan yaitu 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran, dan yang kedua, menganalisis pembelajaran, dan yang ketiga, menganalisis siswa dan konteksnya, dan yang keempat, menulis tujuan kinerja, dan yang kelima, mengembangkan strategi pembelajaran, dan yang keenam, mengembangkan dan memilih bahan ajar, dan yang ketujuh, merancang dan melakukan evaluasi formatif, dan yang kedelapan, merevisi pembelajaran, dan yang terakhir, merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Terima kasih. Baik, nama saya Safira Nuri Cahyani akan menjelaskan tentang materi model-model desain pembelajaran. Yang pertama adalah model CAM. Menurut Marison, Ross, dan Cam 2004, model desain sistem pembelajaran ini akan membantu pendidik sebagai perancang program atau kegiatan pembelajaran dalam memahami
kerangka teori dengan lebih baik dan menerapkan teori tersebut untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Komponen pokok pembelajaran CAMP. Pertama adalah peserta didik, kedua tujuan pembelajaran, ketiga metode, dan keempat adalah penelitian. Kemudian kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ini adalah yang pertama adalah kelebihan. Di setiap melakukan langkah atau prosedur terdapat revisi terlebih dahulu gunanya untuk menuju ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di tahap tersebut, dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Kekurangannya, model pembelajaran ini agak condong ke pembelajaran klasikal atau pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peran guru ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di sini. Dituntut dalam rangka program pengajaran, instrumen evaluasi, dan strategi pengajaran. Yang kedua adalah model pembelajaran Benetti. Model ini dikembangkan pada tahun 1968 oleh Bella Benetti. Model yang dikembangkannya ini berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yakni pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Tahapan dari model desain pembelajaran Benetti ini adalah yang pertama, merumuskan tujuan. Tahap yang kedua, mengembangkan tes. Tahap yang ketiga, menganalisis kegiatan belajar mengajar. Tahap keempat, mendesain sistem instruksional. Tahap kelima, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. Dan tahap keenam adalah mengadakan perbaikan. Yang ketiga adalah model Dick and Carey. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem terhadap komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kelebihan dan kekurangan model Dick and Carey. Pertama, kelebihannya adalah setiap langkahnya jelas, teratur, dan merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. Kemudian kekurangan model pembelajaran ini, yang pertama kaku, yang kedua tidak semua prosedur dapat dilaksanakan dengan baik, yang ketiga adalah tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Yang keempat adalah model PPSI. PPSI menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Istilah sistem instruksional dalam PPSI merajuk pada pengertian sebagai suatu sistem, yaitu sebagai suatu kesatuan yang terorganisasikan, yang terdiri atas jumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan model PPSI. Pertama, kelebihannya lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Yang kedua adalah uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Yang kedua, kekurangan dari model pembelajaran PPSI ini adalah bagi pendidikan memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak. Terima kasih.